Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Farida, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1 2023. Kali ini saya akan membahas tentang strategi dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara untuk menerapkan pendidikan yang berpihak pada peserta didik. Topik 2, demonstrasi kontekstual. Sebelum itu, kita harus mengetahui dulu apa yang dimaksud dengan pendidikan yang berpihak kepada peserta didik. Pendidikan yang berpihak kepada peserta didik merupakan cara mendidik yang mampu menuntun peserta didik sesuai kodrat alam dan zamannya. Pendidikan yang berpihak kepada peserta didik harus mampu memerdekakan peserta didik dalam belajar dengan berpikir kreatif dan inovatif, serta memanfaatkan teknologi dalam pembelajarannya. Artinya, sebagai guru, bukanlah menjadi pusat utama peserta didik dalam belajar, melainkan bertindak sebagai fasilitator yang menjembatani peserta didik memasuki dunia pendidikan yang sesuai dengan zaman dan kodratnya sebagai manusia yang merdeka. Ada beberapa pemikiran penting dari Ki Hajar Dewantara yang perlu dipahami oleh para pendidik. Yang pertama, pemikiran Ki Hajar Dewantara mencetuskan pendidikan yang menuntun. Pendidikan yang menuntun merupakan pendidik harus mampu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaannya setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pemikiran selanjutnya yaitu tentang kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Pendidikan harus menuntun anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zaman. Bila melihat dari kodrat zaman, pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan pada abad 21. Sedangkan dalam memaknai kodrat alam, maka konteks lokal sosial budaya peserta didik di Indonesia Barat tentu memiliki karakteristik yang berbeda dengan peserta didik di Indonesia Tengah ataupun Indonesia Timur. Hal ini merupakan tuntutan bagi pendidik agar membuat keterampilan peserta didik sesuai dengan zaman yang dijalaninya. Pemikiran yang ketiga yaitu budi pekerti. Budi pekerti atau watak merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, karsa, sehingga menciptakan karya. Budi pekerti merupakan keselarasan atau keseimbangan hidup antara cinta, rasa, karsa, dan juga karya. Budi pekerti melatih anak untuk memiliki kesadaran diri yang utuh untuk menjadi dirinya sendiri dan memerdekakan orang lain. Yang terakhir, pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang sistem Among. Menurut Ki Hajar Dewantara, sistem Among merupakan cara mendidik peserta didik yang berlandaskan pada 3 tri pendidikan. Yang pertama, Ingarso Sungtulodo, di depan memberi teladan. Artinya, guru memahami secara utuh tentang apa yang dapat ia bantu kepada peserta didik. Menjadi teladan dalam budi pekerti dan tingkah laku. Kemudian, ing madyo mangun karso. Artinya, di tengah membangun kehendak. Guru diharapkan mampu membangkitkan semangat, beswakarsa, dan berkreasi bersama peserta didik dengan membuka dialog aktif, berperan sebagai narasumber dan juga penuntun. Dan yang ketiga, tuturi handayani, di belakang memberikan dorongan. Guru tidak sekadar memberikan motivasi, melainkan juga saran dan rekomendasi dari hasil pengamatannya, agar peserta didik mampu mengeksplorasi dan cipta, rasa, karsa, dan juga karya.
Sistem Among sendiri merupakan cara berpikir yang menyelaraskan antara kodrat alam sebagai syarat untuk mencapai kemajuan pendidikan sesuai dengan potensi peserta didik. Kemudian sebagai syarat untuk menghidupkan dan menggerakkan kekuatan lahir dan batin peserta didik hingga mencapai selamat dan bahagia. Pemikiran Ki Hajar Dewantara itu semua tidak lain untuk mencapai tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan merupakan tuntunan yang dilakukan oleh pendidik kepada peserta didik untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Tujuan pengajaran dan pendidikan diberikan kepada anak-anak untuk membentuk manusia yang merdeka. Maksud pengajaran dan pendidikan harus membentuk pri kehidupan bersama yang mampu memerdekakan manusia sebagai bagian dari persatuan rakyat. Oleh karena itu, tujuan pendidikan dan pengajaran tidak lain adalah memanusiakan manusia atau memerdekakan manusia. Manusia yang merdeka ialah manusia yang secara lahir dan batin tidak bergantung kepada orang lain, melainkan dapat berdiri sendiri pada kakinya atau pada kemampuannya sendiri. Setelah memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidik mampu mengimplementasikan strategi pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik. Adapun strategi yang dapat dilakukan oleh pendidik guna menciptakan pendidikan yang berpihak kepada peserta didik diantaranya yaitu: yang pertama, yaitu guru dapat melakukan asesmen diagnostik. Guru harus mampu mengenali karakteristik peserta didik. Hal ini dikarenakan peserta didik bertindak sebagai subjek belajar, bukan objek belajar. Sehingga dalam pembelajaran, peserta didik harus merasakan pembelajaran yang sesuai dengan dirinya. Cara yang dapat dilakukan dengan melakukan asesmen diagnostik kognitif maupun non-kognitif. Guru dapat menggunakan berbagai cara untuk mengenali kemampuan, minat, dan bakat peserta didik. Bisa dengan memberikan pertanyaan secara langsung kepada mereka atau menyebarkan angket, kuesioner, pertanyaan tertulis seputar karakteristik peserta didik. Data yang telah diperoleh dapat dipergunakan guru untuk membuat rancangan pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan, minat, bakat, dan tingkat perkembangan peserta didik. Melakukan asesmen diagnostik ini biasanya dilakukan di awal pembelajaran atau sebelum memulai pembelajaran berlangsung. Yang kedua, guru dapat menggunakan pendekatan student center. Pembelajaran haruslah berpusat kepada peserta didik. Artinya, guru bertindak sebagai fasilitator dan memberikan ruang kepada peserta didik untuk mengeksplor pengetahuan secara mandiri ataupun berkelompok dengan memfasilitasi peserta didik menggunakan berbagai sumber informasi, baik dari internet maupun buku. Guru hendaknya selalu memfasilitasi peserta didik dengan media pembelajaran yang sesuai dengan kodrat zamannya. Saat ini, peserta didik sudah memasuki zaman pendidikan abad 21, sehingga guru dapat memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran agar peserta didik terlatih dengan keterampilan abad 21, yaitu berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif. Yang ketiga, pembelajaran sosio-kultural daerah. Guru dapat melaksanakan pembelajaran sesuai konteks sosio-kultural daerah tempat tinggal peserta didik. Artinya, dalam pembelajaran, guru hendaknya selalu menyesuaikan dengan kodrat alam di mana peserta didik tinggal. Guru harus mampu menerapkan pendidikan yang tanggap budaya. Artinya, dalam pembelajaran, guru harus mampu mengajak peserta didik untuk berpengetahuan luas dan berkontribusi bagi lingkungan, sehingga peserta didik dapat lebih mengenal budaya daerah mereka. Untuk pelaksanaan pembelajaran sosiokultural, guru dapat menerapkannya dengan metode pembelajaran yang otentik, di mana peserta didik belajar dengan berpusat pada pemecahan masalah nyata yang relevan dengan lingkungan kehidupan mereka, sehingga peserta didik dapat menggali dan menyelidiki permasalahan tersebut
di luar dinding kelas. Yang dimaksud itu adalah lingkungan mereka sendiri. Strategi yang keempat, guru dapat melakukan pembelajaran holistik. Memberikan pembelajaran yang holistik artinya guru tidak memfokuskan pada perkembangan kognitifnya saja. Guru harus mampu menuntun peserta didik menjadi seseorang yang berpengetahuan luas dan mengembangkan emosional mereka. Guru harus mampu mengarahkan emosi peserta didik terhadap orang lain, menaruh rasa hormat dan empati terhadap lingkungan sekitarnya. Selain itu, guru juga mampu mengembangkan aspek-aspek lain yang ada dalam peserta didik, baik itu intelektual, sosial, dan juga spiritualnya. Langkah yang terakhir, guru dapat melakukan pembelajaran kontekstual. Memberikan pembelajaran yang kontekstual artinya guru harus mampu mengaitkan antara materi pembelajaran yang akan diberikan kepada peserta didik sesuai dengan situasi dunia nyata yang sedang dialami oleh peserta didik. Guru harus mampu mendorong peserta didik membangun hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapan di kehidupan sehari-hari mereka.